Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21 dan bagaimana sih cara menghitungnya? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini rekan-rekan yang mempunyai posisi sebagai karyawan, pegawai, atau komisaris, tenaga ahli mungkin, kemudian mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan berupa gaji, honor, tunjangan, ataupun bonus, pastinya di situ akan berpotensi untuk dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum pasal 20 PPh pasal 21. Terkait dasar hukum PPh pasal 21, pastinya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Siapa saja yang terlibat dalam mekanisme pasal 21? Yang pertama adalah pemotong pajak. Ada pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, BPJS, tenaga kerja, dan lain-lain. Badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ada pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, serta peserta kegiatan. Itu adalah yang dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ada penghasilan tetap atau gaji, uang pensiun, pesangon, honorarium, uang rapat, komisi, fee, uang saku, tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Dasar pengenaan pajak atau biasa dikenal dengan DPP. Dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 ada penghasilan kena pajak yang bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4 sampai 4,5 juta per bulan. Tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan wajib pajak yang kawin, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semendah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Lebih detailnya seperti ini: tak kawin 0 tanggungan 54 juta, PTKP pria kawin 0 tanggungan ditambah 4.500.000 menjadi 58.500, untuk pria kawin 1 tanggungan ditambah lagi 4.500.000 menjadi 63 juta, dan seterusnya. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun 4.500.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, 375
tambahan wajib yang kawin, 375 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ada pegawai tetap, penerima pensiun berkala dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Seperti ini tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Ada beberapa lapisan. Untuk lapisan penghasilan kena pajak, lapisan pertama 0 sampai 50 juta. Tarif pajak dengan NPWP 5%. Kalau lebih dari 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajaknya 15%, itu yang dengan NPWP. Dan lebih dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Berbeda kalau tanpa NPWP, ini tarifnya lebih besar 20%. Yang 0 sampai 50 juta dikenakan 6%. Lebih dari 50 juta sampai 250 juta menjadi 18%, lebih dari 250 juta sampai 500 juta 30%. Tarif PPh pasal 21 bagi non-NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak. Maka baiknya di sini dari penjelasan di atas, maka baiknya saran saya ke depan jika memang mereka yang akan bekerja, maka pastikan mempunyai NPWP. Kapan PPh pasal 21 terutang? PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian PPh pasal 21 dan PPh 21 untuk setiap masa pajak ini untuk terutangnya pada saat pemotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak. Saat terutang untuk setiap masa pajak pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kapan setor dan lapor PPh pasal 21? Di sini pastikan ketika rekan mempunyai kewajiban PPh pasal 21, paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Maksudnya, di sini ketika rekan akan melaporkan seperti masa PPh pasal 21 untuk masa misalkan Oktober, maka paling lambat PPh pasal 21 tanggal 10 November atau 10 bulan berikutnya. Kemudian berikutnya paling lambat dikumpulkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dan pastikan rekan jangan sampai terlambat untuk menghindari pengenaan sanksi denda adapun bunga. Apabila setoran dan lapor jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya. Peraturan Pasal 24 Ayat 3/16 BC 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014. Berikut itu dasar hukum bagaimana jika pelakor dan penyetorannya jatuh pada hari libur. Terima kasih.